Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali di bagian ketiga. Video kali ini kita akan lanjutkan perawatan sepeda motor di bagian ketiga setelah bagian pertama dan kedua kita buat. Ini yang berikutnya pemeriksaan bantalan teman-teman ya. Pemeriksaan bantalan, pemeriksaan dilakukan terhadap adanya kelonggaran radial maupun aksial. Artinya bantalan itu kadang-kadang dia seperti kita lihat yang pertama, yang poli pertama ini, dia ini bantalan ini kita lihat sebelah atasnya, bagian atasnya ini longgar. Ini sebenarnya ini sudah aus teman-teman. Yang seperti ini sudah posisi aus ya, yang teman-teman lihat yang sebelah kiri. Ini aus di bahagian atasnya, ini posisi aksialnya. Ini bisa menyebabkan sepeda motor itu kalau jalan dia rodanya goyang. Kalau kita melihat yang sebelah kanannya itu posisi radial ya, dia ini sampingnya sudah cacat. Ini juga sebenarnya posisi ini sudah rusak. Ini sebenarnya yang seperti ini tidak boleh dipakai lagi, tapi kadang-kadang kondisi ini memaksa kita harus memakai. Nah, saya anjurkan teman-teman kalau yang seperti ini sebaiknya jangan dipakai teman-teman, karena ini tidak nyaman, kita membawa kereta tidak nyaman, jadi usahakan ini ganti. Kemudian selanjutnya teman-teman, posisi pematangan bantalannya ini pemasangan selalu dilakukan dengan tanda nama pabrik atau kode ukuran menghadap keluar ya. Jadi pemasangan ini seperti kita lihat teman-teman yang dipegang ini, itu ada tulisan ya, kode pabrik itu posisinya sebelah luar. Kalau kita pasang, dia perhatikan dia selalu berada di sebelah luar, jangan terbalik, yang di bahagian dalam. Nah, ini oleskan pelumas atau grease lah, gemuk ya, yang cocok pada bantalan terbuka, dan bersihkan tunggal sebelum pemasangan. Jadi biasanya memang kalau bantalan baru ada grease-nya, tapi ini usahakan grease-nya ditambah, karena saat dia bergerak grease ini akan mencair biasanya teman-teman. Jadi ini usahakan ditambah grease-nya. Dia ada cover ya, cover ini bisa dibuka biasanya, bisa dibuka untuk ditambahkan grease tersebut. Selanjutnya posisi pemasangan snap ring. Cincin pengunci atau snap ring selalu dipasang dengan sisi berujung bulat, cembung menjauhi dorongan dari bagian-bagian tempat pemasangan. Jadi cincin ini seperti yang teman-teman lihat dalam kolom ini, harus pas posisinya ya, ketika dipasang. Jadi ini cincin pengunci ini sangat penting, jangan diabaikan, karena ini bisa fatal, karena ini pengunci dia teman-teman ya. Apalagi dia pada gear berkecepatan tinggi, ini sangat fatal sekali. Jadi ini teman-teman perlu perhatikan dengan baik sekali. Selanjutnya melumasi komponen. Lumasi bahagian-bahagian yang berudar dan bergesekan sebelum pemasangan. Kita tahu teman-teman bahwa pelumas ini sangat bagus fungsinya untuk membatasi dua komponen bergesek secara langsung. Jadi pelumas ini sangat penting untuk permesinan teman-teman. Jadi ini pelumas ini apakah itu oli maupun grease ya, ini sangat sensitif. Jadi teman-teman ini perlu memberikan itu. Yang berikutnya suku cadang asli. Jadi suku cadang itu dan pelumas harus asli buatan Honda, kalau Honda, atau yang direkomendasikan oleh Honda, karena ini kita bagian servis Honda ya, maka harus sesuai dengan yang direkomendasi teman-teman pakai ya. Kemudian mencoba komponen, cobalah cara
bekerja komponen sebelum dipasang. Jadi artinya ini komponen ini sebelum kita pasang ke sepeda motor harus kita periksa dulu apakah ini memang sesuai atau cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan teman-teman. Jadi ini penting juga agar tidak bekerja secara dua kali, nanti kalau tidak cocok kita bongkar lagi, kita pasang lagi, jadi makan waktu. Selanjutnya mencocokkan baut teman-teman. Ini baut harus ditempatkan pada posisi yang benar. Artinya kita di sini harus memakai ilmu perasa. Artinya baut itu masukkan dulu ke dalam lubang, kemudian putarkan sedikit dulu apakah dia cocok atau mudah dia masuk. Kalau mudah biasanya bautnya tepat, tapi kalau kita masukkan ketika bautnya itu susah masuknya, berarti itu bukan tempatnya. Ini jangan dipaksa teman-teman, usahakan sampai teliti seperti itu supaya menjaga daripada mor di dalam itu tidak rusak. Bila ragu-ragu, ada keterangan teman, bila ragu masukkan baut ke dalam lubangnya. Bila panjang penunjukan baut berkisar 10 mm berarti benar. Jadi ini mudah sekali teman-teman ya. Ini cocokkan dulu baut, jangan asal pasang. Perasaan kebanyakan kalau kita lihat di tempat seperti itu, kadang-kadang dia asal dimasukkan baut langsung dikunci, padahal itu tidak baik seperti itu. Harus kita paskan dulu, kita cocokkan dulu benar bautnya, barulah kita memasangnya. Selanjutnya pengencangan baut teman. Pengencangan awal dengan memutar menggunakan tangan. Jadi jangan langsung dengan menggunakan kunci teman-teman. Jadi rasakan dulu dengan tangan. Kalau memang itu sudah pas masukkan, barulah menggunakan kunci. Jadi ini aturan yang benar. Kencangkan terlebih dahulu baut berukuran besar dengan pola bersilang dari dalam keluar. Dan ini juga penting untuk diingat. Kemudian pengencangan dilakukan dalam 2 atau 3 tahap. Jadi jangan sekali kencang langsung, sekali kunci langsung kencang, tapi bertahap. Sekeliling dulu pertama, tahap kedua rapatkan kembali, tahap ketiga baru kencangkan kembali. Jadi inilah teman dulu bahagian ketiga pada pengencangan baut. Insyaallah kita akan lanjutkan ke bahagian 4. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan lanjutkan subscribe untuk dan terus ikuti channel ini. Insyaallah akan kita bahas bahagian berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.